Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Lau Yunika Azelia Septianawati Basuki dengan NIM 220301181 akan mempresentasikan tugas mata kuliah kreasi pangan, olahan serangga lokal Indonesia. Serangga lokal yang saya gunakan adalah lebah madu jenis Apis mellifera. Alasan saya memilih lebah madu jenis ini karena menurut beberapa sumber, lebah ini merupakan favorit dari para peternak lebah. Karena budidaya lebah madu Apis mellifera telah dipraktekkan di Jawa sejak tahun 1970-an. Produksi madu dari lebah jenis ini sangat tinggi. Satu koloninya bisa mencapai 35-40 kg per tahun. Lebah ini juga memiliki daya adaptasi yang baik terhadap berbagai jenis iklim. Namun, bagian yang akan saya ambil untuk produk olahan serangga ini adalah sarang lebahnya terutama. Karena selain madunya, sarang lebah dari Apis mellifera ini pun juga memiliki banyak manfaat. Yang akan saya bahas dalam video ini ada 3 bagian, yakni deskripsi serangga, manfaat serangga, juga resep olahannya. Bagian pertama adalah deskripsi serangga. Serangga ini bernama Apis mellifera. Merupakan lebah madu yang memiliki temperamen tidak ganas, mudah dibudidayakan, dan ukuran tubuhnya lebih besar daripada Apis cerana. Produksi madunya sangat banyak, dalam setahun bisa mencapai 20-60 kg madu per koloni. Spesies ini sangat cocok untuk usaha budidaya lebah madu skala komersial. Sistematika penamaan lebah ini sendiri merupakan dari kerajaan Animalia dengan filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, famili Epidae, genus Apis, dan spesies Apis mellifera. Selanjutnya adalah deskripsi bentuk dari lebah madu. Saya membagi menjadi 2 bagian, yakni ada bagian lebahnya sendiri dan sarangnya. Lebah. Tubuh lebah madu terdiri dari 3 bagian, yakni kepala, dada, dan perut. Di kepala ada antena yang berfungsi sebagai radar, ada mata, dan juga mulut lebah. Di bagian dada atau toraks terdapat sayap dan kaki lebah. Sedangkan di bagian perut atau abdomen terdapat kantong madu atau nektar dan kantong racun atau bisa. Sarang lebah merupakan bangunan atau tempat yang digunakan oleh para lebah sebagai tempat tinggal. Seperti yang diketahui, lebah membuat sarangnya dengan mengeluarkan kelenjar lilin dari tubuhnya yang membentuk susunan heksagonal untuk menyimpan madu, polen, telur, larva, dan pupa lebah. Berikut adalah gambar lebah dari luar dan anatomi bagian dalam tubuh lebah Apis mellifera. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara produksi lebah madu. Apis mellifera diproduksi dengan sistem budidaya. Budidaya lebah Apis mellifera ini dilakukan dengan sistem angon atau yang biasa dikenal dengan migratory beekeeping. Lebah digembalakan secara berpindah-pindah mengikuti musim pembungaan tanaman. Penetapan tujuan angon biasanya didasarkan pada kondisi koloni, karena lebah Apis mellifera hidup berkoloni. Untuk koloni lemah dibutuhkan perawatan untuk memperkuat dan memperbesar populasi, sehingga dibutuhkan tanaman pakan yang mengandung banyak tepung sari. Budidaya lebah Apis mellifera berkembang dengan baik, terutama di Kabupaten Pati, karena didukung oleh adanya potensi pohon kapuk randu sebagai sumber pangan untuk lebah Apis mellifera. Selanjutnya bagian kedua mengenai manfaat serangga Apis mellifera. Bagian yang dapat dimanfaatkan dari lebah sendiri dibagi menjadi 4, yakni madu, bee pollen, royal jelly, dan juga propolis. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada madu.
Madu merupakan salah satu makanan yang baik karena mengandung asam amino, karbohidrat, protein, vitamin, serta mineral yang mudah diserap oleh sel-sel tubuh. Madu mengandung sejumlah mineral seperti magnesium, kalium, potasium, sodium, klorin, sulfur, besi, fosfat, dan vitamin seperti vitamin E, C, B1, B2, B6. Selain itu, madu juga mengandung banyak manfaat dan khasiat yang terkandung di dalamnya. Madu juga memiliki efek antibakteri dan bermanfaat dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang merupakan penyebab keracunan makanan, infeksi kulit, endokarditis, dan meningitis. Madu juga mengandung potensi anti kanker dan antioksidan. Madu memiliki pengaruh juga dalam penurunan gula darah pada penderita diabetes mellitus. Berikut adalah kandungan gizi dalam madu per 100 gram. Yang kedua ada bipolen. Bipolen seringkali disebut sebagai intisari kehidupan karena kandungan nutrisinya sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, terutama dalam membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh karena bipolen mengandung 10 jenis asam amino protein esensial, asam lemak esensial, 10 jenis mineral, vitamin A, B, C, D, dan E, hormon pertumbuhan, hormon reproduksi, dan berbagai jenis alkaloid yang mempunyai khasiat dalam melakukan stabilisasi metabolisme sel dan pertumbuhan sel-sel normal, yakni dalam sistem rehabilitasi dan regenerasi pada umumnya. Selanjutnya ada royal jelly. Royal jelly adalah salah satu jenis makanan yang baik dengan kandungan nutrisi yang sangat kompleks, bahkan lebih kompleks dibandingkan dengan makanan hewani lainnya. Dunia kedokteran dan farmasi modern telah merekomendasikan royal jelly untuk pengobatan. Hal ini pertama kali dicetuskan oleh Profesor R. Chauvin dari University of Southern Branches pada tahun 1922. Sejak saat itu, royal jelly menjadi terkenal. Penggunaan royal jelly untuk pengobatan beberapa penyakit seperti asma, alergi, bronkitis, kejang-kejang, dan impotensi dipercaya dapat menguranginya. Yang terakhir bagiannya adalah propolis. Propolis dikenal memiliki aktivitas antimikroba yang dapat melawan berbagai penyakit dari berbagai jenis mikroba. Selain itu, konsumsi propolis diketahui tidak memberikan efek samping resisten. Bagian ketiga adalah resep olahan serangga lokal. Saya melampirkan 2 resep yang dapat dicoba di rumah, yakni garang asem rumah tawon dan oseng-oseng sarang tawon. Berikut adalah resep dari garang asem rumah tawon. Selanjutnya ada cara membuat garang asem rumah tawon. Proses pengolahan garang asem rumah tawon ini utamanya dibutuhkan proses pengukusan. Dan proses memasaknya cukup lama karena harus dikukus selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya ada oseng-oseng sarang tawon. Berikut adalah resep bumbu-bumbunya. Dan ini adalah cara membuat oseng-oseng sarang tawon. Jika garang asem proses pengolahannya utamanya adalah pengukusan, oseng-oseng sarang tawon diolah dengan perebusan. Dan waktu yang dibutuhkan tidak selama pembuatan garang asem sarang tawon. Sekian presentasi saya. Terima kasih.